Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kehadirannya Pak Rizal dan Pak Heru, warga Arca Manik Endah ya, Kelurahan Sukamiskin, yang kemarin-kemarin cukup viral di berbagai media sosial terkait adanya aksi dari warga Arca Manik di lokasi gedung serbaguna yang konon katanya berkali-kali digunakan sebagai tempat ibadah yang tidak berizin. Tapi saya ingin menyampaikan dulu, Kang Denny barangkali bisa Nah, warga Arca Manik ini hari ini kembali bersuara lantang, bukan karena anti toleransi, tapi karena kawan-kawan sahabat-sahabat kita ini merasa dibohongi dan dipaksa untuk menerima sesuatu yang sejak awal tidak transparan. Sebuah gedung serbaguna yang pelan-pelan disulap jadi gereja tanpa izin, tanpa sosialisasi, dan tanpa rasa hormat terhadap kesepakatan awal. Maka di video ini kita akan bahas bagaimana izin GSG ini bisa muncul, bisa berubah arah, bagaimana warga yang mempertanyakan malah dianggap intoleran, dan bagaimana pemerintah seperti biasa muncul setelah ribut, bukan sebelum ribut. Warga hanya ingin satu hal, yaitu prosedur yang benar dan hak untuk didengar. Karena kalau fungsi bangunan bisa berubah semau hati tanpa suara warga, lalu buat apa ada aturan? Buat apa ada SKB 2 Menteri? Ini bukan hanya soal agama, ini soal keadilan, tata ruang, etika bertetangga, dan kepastian hukum. Jangan sampai suara rakyat kembali kalah oleh arogansi yang dibungkus dalih toleransi. Simak dialog kita yang menarik ini untuk membongkar lapis demi lapis keganjilan kasus Arca Manik. Karena di negeri ini, kalau rakyat bersuara dianggap bising, tapi kalau diam dianggap setuju. Bisa bicara latar belakangnya lah, awalnya bagaimana sih, di tahun berapa sih, begitu lah. Ya, makasih Kang Saiful Ya. sudah diberi kesempatan waktu. Jadi kalau kita lihat ya, ini persoalan yang muncul ya di Arca Manik Endah ini. Ya sebenarnya memang kita mengarah atau mempertanyakan ya legalitas sebuah aktivitas ya. Bukan pada konteks melarang orang beribadah atau melarang rumah ibadah gitu ya. Nah, ini karena memang kita tahu berawal komplek ini kan dikembangkan oleh pengembang gitu ya. Nah, jadi di dalam tata ruang dan juga site plan yang ada yang memang muncul ya beberapa fasilitas yang akan dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kawasan perumahan. Ya. Nah, di antara yang muncul itu adalah adanya gedung serbaguna gitu ya. Gedung serbaguna yang kita tahu ya sekarang itu secara resmi memang dokumennya milik PGAK Santa Odilia ya. Tapi memang ada proses-proses yang kita lihat memang perlu dipertanyakan gitu ya sampai ke sana. Ya kita tahu tahun 5 Juli 1988 ya 88. itu PT Balai Endah mendapat IMB ya, izin mendirikan bangunan untuk lahan itu seluas 2.140 meter. Ya, itu untuk GSG. Gedung serbaguna. Nah, kemudian 1 bulan setelah itu ternyata lahan itu ya dijual kepada perorangan ya. Jadi namanya Yusuf Gandhi, seorang pastor ya. Satu bulan setelah itu ya 5 Agustus 1988 dari pengembang yang tapi pengembangnya memang menjanjikan itu menjadi GSG ya, menjadi ruang publik gitu. Memang yang saya dengar langsung ya dari kebetulan salah satu mantan direksinya kan PT Balai Endah sendiri kan sudah bubar sekarang ya. Ya itu memang didirikan ya ada semacam perjanjian ini untuk GSG ya, tidak untuk kepentingan lain. Ya. Walaupun dalam pengakuan yang bersangkutan itu memang lahan komersil gitu ya, tapi lahan dijual untuk GSG, bukan untuk kepentingan ibadah atau untuk kepentingan rumah ibadah. Nah, sehingga akhirnya memang itu dibeli dengan status sebagai
lahan GSG. Dan mulai pembangunan ya informasinya 1989 ya. Oke, pribadi ya? Ya, pribadi. Nah kemudian sang pemilik ini meninggal. Akhirnya diwariskan ya, ada 4 orang ahli waris. Kemudian salah satunya meninggal dan punya anak 3 orang, sehingga akhirnya ahli warisnya menjadi 6 orang. Ya, tapi kemudian ada surat dari PGAK Santa Odelia bahwasanya ketika seorang pastor meninggal, maka kekayaannya ataupun aset yang dia miliki itu menjadi hak milik paroki. Ya. Nah, akhirnya pihak wali waris menghibahkan gitu kan, lahan ini kepada PGAK Santa Odelia. Sampai akhirnya kemudian tahun 2024 yang lalu ya, kan status awal HGB ya. Tahun 2024 yang lalu mereka mengurus sertifikat hak milik ya. Dari 2022 sebenarnya ya prosesnya, tapi 2024 ada surat yang kemudian menegaskan dari BPN yang mengatakan ya ini boleh diurus atas nama gereja dengan syarat ada izin kegiatan. Ya itu standar ya, di mau kegiatan. Bikin gereja di mana-mana juga begitu aturannya, atau masjid pun ya. Ya untuk sertifikatnya ini baru sertifikat ya, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik GSG itu kalau mau jadi rumah ibadah dan sebagainya harus ada izin kegiatan dulu. Ya, dan tidak bersengketa. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi bagian dari pertanyaan warga ya. Atau menjadi pertanyaan nih presidium yang sekarang mewadahi perjuangan warga ini. Kenapa kok bisa sudah ada sertifikat yang diakui? Padahal izin dari warga belum ada. Bukan izin dari warga aja, dari izin dari pemerintah juga belum ada. Iya. Nah, jadi sudah dicek nih ke RT, RW segala macam, nggak ada permohonan izin tuh? Permohonan mungkin kalau dari tingkat RT RW nggak ada. Tapi kita mendapat informasi dari Kabankes Bangpol bahwasanya perizinan itu sudah masuk ke kota gitu ya. Bahkan sampai mengatakan kami akan mengawal perizinan. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan, RT RW tidak tahu, warga kiri kanan nggak tahu, tapi kok sudah bisa sampai tingkat kota. Oke. Nah, itu kejadian di 2024. Tapi bahwa itu sudah kepemilikan gereja lah katakanlah begitu ya. Itu sudah diketahui oleh warga sejak tahun berapa? Ya kita baru tahunya setelah ribut ini. Karena warga tahunya ya walaupun selama ini mungkin tahu itu ada pengelola gitu ya. Pengelola yang kemudian ini juga sedikit meluruskan karena banyak berita di media yang mengatakan ya khususnya di media sosial warga seolah diberi fasilitas gratis, silakan gunakan ya sampai untuk apa saja. Ya. Nah sekarang kok diminta oleh pemiliknya malah melunjak ya, nggak bisa atau tidak terima sebaiknya, padahal semua itu sewa ya sewa, nggak ada yang gratis di sana ya. Jadi semuanya kecuali mungkin kegiatan politik ya karena itu dikaitkan dengan pemerintahan ya, jadi TPS ataupun ini. Tapi kenduri atau pesta gitu ya, kemudian olahraga bulu tangkis, taekwondo dan sebagainya itu sewa. Jadi apa yang disebutkan warga diberi fasilitas dan melunjak ya ketika diminta bangunan gedung itu tidak terima, ini sebenarnya informasi yang menyesatkan. Jadi itu bukan satu area publik yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sehari-hari, bukan ya? Jadi atau bagaimana? Jadi misalkan tamannya dipakai untuk bermain apa segala macam itu ada atau tidak? Dia memang lahannya cukup luas ya. Tapi memang selama ini jadi warga memang untuk kegiatan di sana menyewa ya. Menyewa, tapi tahunya mereka adalah gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk aktivitas sosial kemasyarakatan. Ya, ini yang diketahui oleh warga. Memang tidak secara detail siapa yang memiliki dan sebagainya itu diketahui secara persis oleh warga ya. Nah, tapi kita melihat ya artinya yang selama ini juga berkembang seolah dikatakan kenapa orang dipersoalkan kalau dia memiliki sesuatu, dia mau menjadikan apa saja gitu kan. Nah ini kan nggak bisa seperti itu kan. Ya karena kalau kita lihat di Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang kemudian peraturan pelaksananya PP 16 tahun 2021 disebutkan fungsi bangunan itu ada fungsi hunian ya, fungsi usaha, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya dan fungsi khusus. Nah, yang GSG ini termasuk fungsi sosial budaya. Fungsi keagamaan tersendiri. Nah, yang sekarang terjadi sebenarnya adalah fungsi sosial budaya GSG dirubah atau mau diubah ya, tapi belum terlaksana, tapi kegiatannya sudah menjadi fungsi keagamaan. Itu dia yang jadi persoalannya. Kalau Pak Heru barangkali sebagai, kalau tadi saya dengar sebagai aparatur pemerintah di level RW ya. Kan RW masih pemerintah kan ya? Sekretaris RW. Aparatur lingkungan. Iya. Yang Bapak lihat
dari warga sekitar sana ketika awal mengetahui oh ini ternyata dipakai ibadah? Reaksi warga seperti apa, Pak? Sebenarnya kita tuh selama ini juga tidak pernah mempermasalahkan ya. Tetapi ketika frekuensi ibadah itu meningkat Oh. dan hampir dilakukan setiap minggu, apalagi ada pengawalan dari aparat, itu yang akhirnya memancing warga itu mengetahui ini ada apa sih gitu. Oke, jadi kronologinya Pak itu beberapa kali sempat digunakan sebagai tempat ibadah dan warga nggak ada masalah, diam-diam saja. Tapi Tidak ketika ada. intensitasnya meningkat, kemudian ada seolah-olah pergerakan penegak hukum, itu yang kemudian jadi gini, Oke. Ketika itu kita ketahui bahwa itu sudah mulai meningkat dan banyak pelarangan kegiatan yang lain. Oke, Nah, imbasnya ke inilah situ. yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Terus akhirnya ada apa sih, RW yang bersangkutan akhirnya memanggil, baru tahu bahwa itu sudah dimiliki oleh PGAK. Baru tahu di 2024 kemarin. 2023. 2023. Oke. Nah, jadi bagaimana wujud reaksi dari warga ini? Apakah tegas-tegas menolak setelah intensitasnya Jadi meningkat? RW 14 kebetulan posisinya di RW 14 Sukamiskin, sedang kami kan RW 2 Cisaran dan Endah yang berbatasan. Itu tuh RW-nya cukup untuk meredam, Pak. Tidak sampai terjadi gejolak. Sampai didiskusikan dengan kelurahan, kecamatan, sampai bagaimana forum RW terlibat, bagaimana supaya ini gejolaknya tidak muncul. Jadi hampir 2 tahun ini kita tahan gejolak itu. Hanya jadi tadi kata Pak Enriza juga, Ya. jadi kayak gimana ya, mereka itu kayak ngahajakeun lah gitu, Nah, cek oke. orang Sunda mah. Ya. Ngahajakeun kegiatan bertambah, malah mengajukan kegiatan yang hampir 1 tahun itu 70% kegiatan ibadah gereja. Dan itu tidak ada buktinya. permohonan izin ke RT RW setempat. Mereka mengajukan, tetapi karena tidak ada RW waktu itu tidak bisa memutuskan, harus berbicara dulu dengan warga. Dan ini belum disetujui, tapi mereka memaksakan itu. Iya. Dan Oke. itu sampai kami juga berdiskusi dengan lurah, dengan camat. Pak Camat sendiri bicara, saya belum pernah mendapatkan usulan untuk informasi. mengajukan izin gitu. Malah banyak sekali mereka itu kita mendapatkan informasi bahwa mereka sudah audiensi. Mereka. Mereka Oke, dengan camat, dengan lurah. Oke. Dan kita klarifikasi enggak, baru mengajukan surat. Diklaim sudah. Diklaim sudah audiensi. Oke. Gitu. Nah, itu kita klarifikasi dengan kelurahan kecamatan pun. Tek. Ini yang membuat akhirnya warga ini ada apa? Kalau boleh dispesifikan Pak Heru, kira-kira yang menjadi keberatan warga itu apa saja tadi? Misalkan tadi kan sudah muncul aktivitas yang biasanya diperbolehkan di situ jadi tidak boleh karena 70% aktivitasnya ibadah. Ya, yang lainnya kira-kira apakah terganggu dengan nyanyian-nyanyian apa segala macam? Itu muncul pertama begitu, Pak. Jadi ini kok kegiatan sih mintanya 2 hari, tapi kenyataannya 4 hari. Oke. Nah, itulah akhirnya warga di sekitar itu tuh merasa terganggu. Dan kendaraan dengan kegiatan sampai malam gitu. Itu yang mulainya dari situ triggernya. Kita akhirnya mengetahui ada kegiatan-kegiatan yang memang meningkat. Oke. Saya memang tahu persis juga lokasinya karena saya ingat itu area yang sering dipakai buat berlatih nyetir mobil. Betul. Ya, kan Pak. Jadi anak saya tuh latihan di situ Pak. Tapi memang selama di sana tuh nggak ada aktivitas saya lihat di area gedung itu. Kita tahu itu GSG, tapi pas kita lewat pun kalau ngelihat sekilas bentuknya memang agak-agak mirip gereja, walaupun nggak bisa dipastikan. Nah, apakah keberatan warga ini sudah disampaikan secara tertulis, secara resmi? Ya gini, jadi kalau sekarang kita lihat kemarin ramai ya aksi, kemudian aksi disebut intoleran gitu ya. Iya. Melarang orang beribadah, apalagi di hari-hari Hari besar. Hari besar keagamaan khusus untuk mereka.
Nah, yang perlu, dan kemudian ada tudingan ini kenapa tidak didialogkan gitu ya, kenapa tidak dibicarakan dengan musyawarah. Nah, kita sampaikan ya. Boleh lebih dekat, Pak? Ya, kita sampaikan bahwasanya bukan tidak ada dialog, bukan tidak ada musyawarah. Ini perjalanan ini sudah panjang gitu ya. Artinya apa? Kita sudah menempuh tadi ya, sudah dialog dengan lurah, dengan camat, bahkan sudah sampai Kesbangpol. Itu tuh dari tahun kemarin? Dari tahun 2024 ya. Oh, Nah, oke. kemudian juga Dinas Cipta Bintar, kemudian di Satpol PP, DPRD, Kemenak Provinsi, Kemenak Kota, FKUB, Ya. sampai terakhir dengan wali kota. Dengan wali kota sudah Sampai bahkan sudah bertemu, sudah audiensi. Wali kota bahkan Wali menawarkan, kota yang mana, Pak? Pak Farhan Farhan. Oke. sudah menawarkan solusi yang waktu itu kita didampingi oleh Kementerian HAM Jawa Barat ya, Oh. bahwasanya mereka perlu difasilitasi, kata Kementerian HAM, Hmm. karena mereka belum punya izin Hmm. ya, dan itu mereka mengakui sendiri ya, perwakilan PGAK mengakui mereka belum berizin. Hmm. Kaban Kesbangpol juga mengatakan izin belum keluar. Apa Pak Edriza pernah dengar alasannya kenapa izin belum ada tapi mereka sudah melakukan kegiatan di sana? Mereka Versi mengatakan mereka. kami harus beribadah, itu hak kami ya. Nah, waktu itu kan sempat dialog. Tanggal 5 Maret kita dialog ya. Ada Kapolsek, ada Kaban Kesbangpol, ada Lurah, ada FKUB, ada tokoh warga, ada perwakilan dari PGAK. Sampai pada kesimpulan mereka mengakui itu belum ada izin. Kaban juga mengatakan mau belum izin. Tapi kami harus beribadah. Gimana caranya? Nah, kata perwakilan warga, fasilitas pemerintah harus memfasilitasi. Akhirnya apa? Akhirnya tadi diputuskanlah, kita kemudian ketemu dengan wali kota, dan wali kota bertanya kepada lurah dan camat, siap nggak fasilitasi? Siap. Tempatnya di mana? Di aula kelurahan. 5 aula kelurahan, ya, 4 aula kelurahan, 1 aula kecamatan siap menampung. Masing-masing kapasitasnya 50 orang. Karena selama ini kita katakan 200 orang jemaahnya kan. Jadi Emang sebelumnya di mana ya, Pak Rizal tahu nggak itu? Mereka Mereka kan- beribadahnya di mana, di misalkan Ini. sebelum 2022 lah gitu. di Santo Yusuf. Oh. Jadi pusatnya PGAK Santo Lida di Santo Yusuf. Cicadas. Nah, Iya, Cicadas. iya, sini Ya, dekat. dan mereka merasa di ini sudah sempit, sudah tidak memadai, Barulah dan cari perlu tempat kemudian, lain. nah, cuman itu ya yang kita tahu gitu, yang disampaikan juga mereka. Jadi Oke. alasan mereka, kami berhak beribadah. Sampai mengatakan, ya silakan warga di Mausil, kami juga punya hak untuk beribadah di sini. Nah, ini kan bukan solusi yang kondusif gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, sekarang mereka merasa terganggu dengan warga demo kan, sampai nuduh intoleran sebagainya kan. Padahal awalnya mereka mengatakan seperti itu. Dan kita sekali lagi ya tadi, bukan konteks melarang mereka beribadah, tapi beribadahlah di tempat di mana memang ibadah itu bisa dilakukan. Ya, sampai kita tahu nih Abu Janda juga sudah turut berkomentar itu, menuduh yang demo itu intoleran katanya. Ya mungkin kalau saya katakan intoleran terhadap pelanggaran aturan gitu ya. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi bukan tidak ada dialog, bukan tidak ada musyawarah, tapi sekali lagi terakhir di musyawarah dengan mereka menolak. Kami enggak mau, bahkan sampai bikin semacam apa ya, MOU yang ditandatangani oleh perwakilan warga, diketahui oleh Kaban Kesbangpol, ketika mereka disuruh tanda tangan nggak mau. Nggak mau. Nah, jadi saya ingin memastikan lagi alasan penolakan itu apakah karena belum berizin atau memang warga secara mayoritas tidak mau di situ ada gereja. Jadi kalau kita lihat ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Heru ya, artinya 30 tahun ya, karena itu tahun 90 barangkali ya selesainya. Itu sudah toleran terhadap kegiatan ibadah itu. Ya, yang informasinya sebulan sekali. Kemudian setiap hari besar. Tapi setelah COVID ya, mereka tingkatkan. Ya, yang awalnya tadi sebulan sekali jadi 2 pekan, sampai akhirnya per pekan. Dan sampai akhirnya menutup aktivitas Yang lain. yang lain. Nah, ini yang mulai dipersoalkan oleh warga. Oke. Apalagi kemudian kedatangan dari luar. Dan tetangga kiri kanan mulai terganggu karena latihan sebagainya itu. Saya Itu yang kemudian memicu tadi dipertanyakan, kok bisa? Oke, Nah, oke. muncullah kemudian persoalan legalitas atau perizinannya. kalau dari data yang ada jemaat mereka ini berapa persen yang dari warga sekitar? Ada datanya nggak atau perkiraan? Kalau dari jelas acara Manik itu adalah 76.000 Muslim dan Katolik itu hanya 1.400. Kalau di daerah saya sendiri itu di bawah 3%. Gitu. Untuk daerah RW saya yang saya tahu yang Di lain bawah saya- 3%.
Iya. Oke, berarti kalau di jumlah kira-kira Pak di Saya bawah 10 angkanya orang atau di bawah nggak sampai 29 kalau nggak salah. Saya maaf tapi itu saya kurang tepat karena data kami belum lengkap ya. ya 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 ya. Jadi wajar kalau memang kalaupun apa namanya bicara tentang keberadaannya sendiri itu mengalami penolakan dari warga, ditambah lagi perizinannya memang juga belum ada begitu barangkali ya. Oke. Nah, kalau ini nggak ada soal ya, kalau itu milik Pemkot atau milik pribadi bagi warga sih nggak ada persoalan itu kan. Ya sebenarnya selama ini ya dengan kondisi yang ada ya 30 tahun lebih ya itu menjadi milik mereka, tapi warga bisa menggunakan, warga tidak terganggu dengan aktivitas yang semakin rutin seperti sekarang, itu tidak pernah dipersoalkan. Ya, kepemilikan siapa ini gitu kan. Tapi tadi kaitan dengan setelah aktivitas itu bertambah, warga kekurangan kesempatan dan ternyata kemudian itu juga belum ada izin gitu kan. Oke. Nah, ke depan kira-kira apa yang diinginkan itu? Apakah meminta untuk itu tidak dipenuhi perizinannya agar di situ tidak ada aktivitas ibadah, atau ya kalau sudah ada silakan, atau bagaimana? Ya, dari kesepakatan. Mohon maaf, tadi ada ininya nggak Pak ya? Ada lembaga perjuangan ya namanya ya? Ada. Namanya apa Pak? Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka. Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka. Nah, ini menarik, berbineka ini. Artinya di situ apakah ada non muslim juga atau sekarang ini belum. Tapi terbuka. Terbuka. Oke. Jadi itu memang kita berdirikan itu untuk komunikasi warga yang memang selama ini memang tidak ada masalah ya. Kami itu warga kampungnya damai lah gitu. Tapi ya karena ini masalahnya udah mulai seperti gini, warga tuh menuntut perlu kita berkomunikasi antar warga gitu. Gitu. Mungkin yang berkumpul ya yang bermasalah gitu kan. Pasti itu. Yang tadi kepotong Pak. Ya, jadi kalau tadi kita tambahan tentangnya. Jadi forum ini sebenarnya adalah bagian dari wadah perjuangan. Karena setelah kita tahu ada kondisi, ada yang ngeluh sebagainya, kita perlu wadah untuk memperjuangkan ini. Maka dibentuklah tadi forum komunikasi warga Arca Manik Berbineka ini. Yang memang ya ada beberapa pendiri yang kemudian menjadi presidium ya, kemudian tambahan-tambahan warga baru yang ikut bergabung. Yang menarik itu ini Pak. Tadi sudah diceritakan, ini dulu diupayakan sudah dari tahun lalu. Ketemu camat, bahkan ketemu wali kota dan seterusnya. Artinya ini muncul inisiasi dari forum ini. Iya. Inisiasinya bukan dari pemerintah. Bukan. Padahal kan. Oke. Jadi kita pertama menggunakan forum RW Pak dan prosedur itu. Gitu. Tetapi lama-kelamaan kan kita berpikir forum RW itu ada batasnya dan akan berganti-ganti. Akhirnya kita membuatlah forum warga. Itu aja sih. Nah, upaya mediasi kan sudah pernah dilakukan ya. Tadi ada pertemuan dengan jemaatnya. Nah, itu bagaimana progresnya? Apakah itu terus diupayakan ada komunikasi lanjutan atau? Ya, itu jadi dengan sikap tadi ya. Jadi sampai akhirnya wali kota menawarkan solusi tadi, fasilitasi berian misa di aula kelurahan, aula kecamatan. Itu mereka tolak ya. Tapi kemudian mereka tetap bersikukuh ya melakukan misa rutin dan keagamaan itu di sana. Inilah yang tadi memancing warga jadi semakin meradang lah, tidak kecewa kepada pemerintah yang tidak tegas menegakkan aturan dan juga kecewa kepada PGAK yang tidak mau kemudian mencari titik temu gitu kan. Ya silakanlah izin urus semua perizinan itu. Walaupun kita juga mempertanyakan ya ketika misalnya Kaban Kesbangpol mengatakan kami akan mengawal perizinan mereka, sementara selama ini RT RW nggak tahu mereka sedang mengurus perizinan. Tetangga kiri kanan juga ada yang nggak tahu mereka sedang mengurus. Kok bisa-bisa dikatakan sedang diurus perizinannya, sedang proses juga kata Pak Wali kan. Gimana itu ya? Jadi aparat terendah kewilayahan tidak tahu mereka sedang mengurus perizinan, tapi di sana sudah sampai pada tingkat kota. Nah, ini kan menimbulkan kecurigaan lagi kan dari warga kan. Seolah-olah mereka dianak emaskan. Kemudian tidak ada ketegasan tadi kan. Sudah diakui, mereka mengakui kami belum punya izin. Ya, Kaban Kesbangpol mengatakan ya mereka mempunyai izin. Tapi kemudian dengan alasan sedang mengurus perizinan, ya silakan aja jalan terus. Ini kan bukan solusi. Kalau mau status quo kan gitu kan. Berhentikan kegiatan itu sampai nanti kalau betul perizinan itu ditempuh secara prosedural dan ternyata mereka memang bisa mendapatkan itu,
Ya silakan gitu kan, warga cuma keberatan. Tapi ini kan nggak ditempuh secara prosedural, gitu kan, RT RW dilewat, warga sekitar yang menolak dilewati, Dan mereka kekeh pengen tetap ada dan misa tetap setiap bisa minggu. walaupun tadi izinnya Tidak ada. tidak ada. Nah, kalau sudah begini, apa langkah yang akan dilakukan oleh kawan-kawan forum ini? Ya kita memang sekali lagi berharap sebenarnya pemerintah kota ini bijak gitu ya. Jadi jangan membiarkan warganya ini berseteru dengan ciri-cirinya. Tegakkanlah aturan ini. Saya sampai mengatakan, kalau toh itu bangunan disegel, ya, nggak usah khawatir dengan isu HAM intoleran. Karena yang disegel itu bukan gereja, yang GSG. disegel itu GSG gitu. Oke. Itu tegaskan, GSG yang disalahgunakan. Udah selesai persoalan kan. Jadi nggak perlu, wah nanti kami dituduh intoleran, kami dituduh melanggar HAM. Enggak, yang disegel itu GSG. Karena sampai sekarang itu statusnya GSG. Ya. Nah, Dan kalau sekarang terbuka ya, masih nggak, maksudnya belum disegel kan? belum, nah itu yang sebenarnya tindak. Jadi hentikan kegiatan. Kalau nggak mau disegel, hentikan kegiatan. Nah kalau nggak menghentikan kan artinya bisa menghentikan itu kan segel penyegelan kan bangunan. Iya, iya, iya. Nah tapi tadi kita lihat pemerintah nggak tegas dengan itu. Ya seolah udah jalan aja, seolah warga disuruh bentrok. Ya, nah memang kita sedang mengkaji langkah-langkah hukumnya. Nah, Kita itu akan dia. buat, itu yang sedang dalam proses kajian kita, dan itu ya insya Allah kalau memang pemerintah kota tidak mau gitu kan berlaku adil, tidak berlaku tegas ya, tidak mau menegakkan aturan, ya itu akan bergulir terus gitu. Maka pemerintah pun bisa menjadi turut tergugat ya. Ya bisa jadi kalau hasil kajiannya memang ini kejadian ini adalah akibat pembiaran pemerintah terhadap pelanggaran aturan. Ya. Oke, sudah bisa diceritakankah kesiapan untuk menaikkan ini ke wilayah hukum? Sudah sejauh mana, ke pengacaranya apa segala macam? Ya, jadi forum warga memang dari awal ketika kita melihat ya pihak PGAK ternyata ketika perwakilan mereka hadir itu menggunakan pengacara, akhirnya kita juga minta bantuan ya ke pengacara, dan kita sudah punya ya tim hukum ini ya, Sudah ada ya? sudah punya, dan tadi saya katakan sedang mengkaji di aspek mana, ya kita sedang melakukan identifikasi gitu, aspek-aspek apa saja yang dilanggar dalam kasus ini. Nah, sampai kemudian menemukan ya evidence atau bukti-bukti yang mendukung semua itu. Ya. Ya. Dan sebenarnya juga sudah dilakukan langkah hukum sebelumnya, itu somasi gitu ya. Sudah sampai 3 kali somasi. Somasi sudah 3 kali, Sudah 3 kali. tidak ada Tidak ada respon, tidak ada jawaban sama sekali. Gitu. Nah, ini ada bagaimana plan actionnya nih terkait dengan wilayah hukum tadi. Misalkan ada target ini, analisa identifikasi akan selesai dalam sekian pekan, nanti akan dimasukkan ke gugatnya kapan apa gimana? Ya memang kita belum bisa mematok waktu itu ya, terkait dengan tadi ya juga kesiapan tadi ya data-data untuk mendukung itu semua. Ya kita baru mengidentifikasi, misalnya kalau pemerintah yang lalai itu kan kita bisa adukan ke lembaga ombudsman. Ya. Kalau misalnya aparat kepolisian yang melanggar, kita bisa adukan kepada Kompolnas gitu kan. Ya termasuk tadi juga pihak-pihak lain yang mungkin dalam hal ini melakukan kesalahan dalam kondisi yang ada saat ini gitu. Baik, harapan dari Pak warga, forum warga ini kan tentu tidak ada niatan sama sekali untuk menjadikan ini perpecahan antar anak bangsa gitu ya. Dari awal begitu. Apa yang akan dilakukan dengan di wilayah situnya, dengan kita ini tidak ada niatan memecah belah anak bangsa gitu. Adakah patokan tertentu yang membuat kita clear nih, ini urusannya urusan hukum bertetangga, hukum bersosial, dan hukum aturan gitu? Ya memang kita berusaha meluruskan informasi ya, karena banyak juga pihak-pihak termasuk mungkin jemaat mereka yang tidak paham dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga selalu merasa diganggu ibadahnya, diganggu tempat ibadahnya. Padahal kita ingin itu, kita coba jelaskan. Artinya mereka juga harus transparan gitu kan terhadap jemaatnya, terhadap kelompoknya. Di samping ya sebenarnya dengan kasus ini ya, maka saya katakan tadi ini memunculkan ketidaknyamanan gitu ya, bertetangga ya. Saya misalnya bertetangga juga dengan, walaupun nggak Katolik ya, tapi 2 orang Protestan kan. Kiri dan depan saya ya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Akhirnya ini agak tegang kondisinya kan. Nah, ya itu yang jadi pertanyaan terbayang barusan tuh. Ini kan anggaplah misalkan mereka kan kekeh tetap mau melakukan misa.
Ahad ini mereka akan melakukan lagi misalkan. Apa yang akan dilakukan warga setempat? Jadi gini Pak. Apa demo lagi tiap minggu demo? Jadi gini kalau saya lihatnya sih. 30 tahun ini kita nggak pernah masalah ya. Iya. Malah di acara halal bihalal Idul Fitri biasanya kita lakukan itu setelah sholat langsung gabung di lapangan basket. Oke. Dan mereka tuh menyediakan, kita kasih, sampai toleransinya seperti itu Pak. Sekarang ini kami minta juga terus terang jadi nggak bisa, karena kita sudah kehelnya merenya, meren gitu. Jadi kita juga karena 30 tahun ini kita juga ini setelah kehadiran pindah pemilikan inilah mereka membuat ribut gitu. Jadi itu yang saya sendiri, kalau solusi sebenarnya gampang, hentikan status quo, dan warga pun tidak akan. Ini terbukti ketika kami selama puasa ya Pak ya, kita nggak melakukan apa-apa. Tanggal 5 saja itu juga karena kesel tidak ada tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi ini gitu. Padahal kalau ada aja penanganan gitu ya, baik dari pemerintah lokal atau gimana, mungkin kita juga nggak akan begitu. Makanya kami melakukan tanggal 2 kita pasang spanduk, tanggal 5 mereka kekeh melakukan misa pasca. Nah, akhirnya kita protes, ini gimana sih? Dan suratnya juga menurut saya juga surat yang arogan ya. Tidak minta izin, tidak pemberitahuan. Jadi mau kasarnya mah pokoknya saya udah ngasih tahu. Suka tidak suka gua jalan. Nah, iya kan artinya situasinya ini udah kekeh gitu ya. Pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir mungkin. Apa yang akan dilakukan nih ketika minggu depan, hari Minggu ini akan ada misa lagi? Apakah akan terjadi terulang seperti kemarin, bentrokan yang cukup keras, ada polisi yang sangat banyak, ataukah ada cara lain yang akan diupayakan ketika bapak-bapak tahu bahwa posisi gereja itu sudah tetap akan melakukan? Ya, kita sebenarnya berharap pemerintah dalam ini yang harus turun ya, baik pemerintah kota ataupun kepolisian ya. Artinya apa? Ini jelas sudah tidak berizin kegiatan ini kan. Kemudian juga peruntukan bangunan tidak sesuai. Harusnya segera bertindak. Karena ya aura yang terlihat dari warga, mereka akan tetap melakukan aksi kalau itu tidak dihentikan. Ya ini ya harus ditimbang ya. Dan sekali lagi, walaupun di lapangan kita teramai, ya kita tidak ada yang namanya tidak anarkis sebegitu ya. Karena sadar betul, dan sebenarnya yang lebih kita protes adalah sikap pemerintah yang tidak jelas. Termasuk tadi ya, sampai misalnya kita pertanyakan gitu kan, apakah sekarang betul bisa melakukan kegiatan yang melanggar hukum kemudian minta pengamanan kepada polisi gitu. Kita orasikan itu. Jadi kan ini melanggar. Di tempat yang tidak sesuai, ya, tapi kok diamankan. Nah, nanti bisa jadi saya sampaikan, bisa jadi nanti orang mau pesta yang apalah gitu ya. Pesta narkoba gitu. Pesta narkoba minta pengamanan ke polisi karena takut digerebek sama warga. Karena bisa seperti itu. Karena yang jelas tadi kegiatan itu memang tidak ada izin, dan yang kedua tadi peruntukan bangunannya belum sesuai dengan apa yang sudah diberikan selama ini oleh pemerintah IMB-nya itu ya. Jadi coba saya kunci bahwa kalau mereka beneran kekeh mau tetap melakukan misa, maka warga pun akan terus melakukan aksi dengan sebuah keyakinan bahwa itu ilegal ya, karena tidak berizin, dan mungkin aksinya akan jauh lebih besar ketika warga-warga yang lain tahu dan bersimpati. Nah, ini kan sebetulnya situasi yang melelahkan lah ya, tapi kan perjuangan itu tentu harus lelah ya, nanti lillah katanya, biar lillah. Yang ingin saya tanyakan di ujung diskusi kita hari ini, apa yang menjadi harapan atau kesimpulan lah, kita mungkin sudah sekitar 1 jam diskusi ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi ini, apakah itu bentuk himbauan atau
apapun dari Pak Heru, dari Pak Enrizal, monggo silakan. Ya, saya melihat ya kasus Arca Manik ini kan berawal dari ya beberapa pihak yang memaksakan keinginan melaksanakan sebuah aktivitas yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Tadi ya menggunakan gedung serbaguna menjadi rumah ibadah. Dan itu dipaksakan ya tanpa dengan mengabaikan berbagai ketentuan yang berada. Yang kedua yang saya juga sayangkan adalah aparat pemerintahan ya, dari tadi setahun yang lalu kita berusaha untuk mengingatkan ini ternyata tidak bertindak, gamang ya, atau bahkan kalau saya mengatakan itu pembiaran terhadap sebuah pelanggaran. Nah ini harus disadari pemerintah daerah gitu kan, sehingga bisa bertindak ya. Karena apa? Karena mereka punya kewenangan. Jadi mereka memang memediasi warga dengan berbagai konflik yang ada, tapi ujungnya nanti mereka dengan eksekutif punya fungsi eksekusi. Ya, jadi tidak bisa udah serahin ke warga, nggak bisa. Saya ada yang kelewat nih, ini harus ditanyain. Apakah ini sudah sampai ke DPRD Kota Bandung? Provinsi sudah. Sudah, DPRD Kota Bandung sudah, DPRD provinsi juga sudah. Bagaimana pelayanan wakil-wakil kita? Itu kan wakil-wakil kita ya, baik di kota maupun di provinsi. Ya, kalau di kota memang mengecewakan lah ya. Jadi 2 kali pertemuan pertama memang hanya warga dan DPRD ya kita sampaikan aspirasi ya. Mereka kan baru terima ya. Akhirnya setelah itu kita minta pertemukan dengan SKPD ya, pemerintah Kota Bandung, termasuk dengan FKUB, kemudian dengan Kemenak dan juga perwakilan dari PGAK. Dihadirkan itu semua. Dan kita sampaikan kembali apa yang menjadi keberatan kita. Nah, sayangnya mereka pimpinan komisi waktu itu memberikan kesempatan kepada pihak tadi ya, SKPD, FKUB, Kemenak dan PGAK untuk menanggapi apa yang sudah kita sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin kita luruskan dari informasi itu, tapi kemudian satu arah. Tidak ada, rapat ditutup gitu kan, dengan alasan dewan akan melakukan lagi aktivitas yang lain. Tanpa ada kesimpulan jelas. Ini rapatnya gimana gitu kan? Kesimpulannya itu kapan kejadiannya? Itu akhir tahun 2024 lah ya. Akhir tahun. November, Oktober lah. Setelah itu tidak ada kelanjutan. Tidak ada kelanjutan. Ya. Atau juga tidak ada upaya untuk melanjutkan dari forum RW juga? Ya karena kita lihat tadi ya warga rata-rata yang hadir itu kecewa gitu ya. Sudah makanya kita sampai ya tadi kita ke FKUB, kita ke Kesbang Pol. Ya setelah itu kan ya, setelah itu ke Kong sampai ke Menak kota. Bahkan kita ketemu juga dengan Penmas Katolik Kemenak provinsi gitu kan. Dan beliau juga menyadari ini ada hal yang harus difasilitasi, harus diselesaikan, tidak dibiarkan. Nah, sampai terakhir dengan wali kota. Tapi tetap aja itu nggak ada kata tuntas untuk paling tidak ya untuk situasi yang sekarang menghangat ini. Aduh, sayang sekali ya. Padahal para wakil rakyat maupun para pimpinan di Kota Bandung, di Jawa Barat itu kan baru naik kan, baru 100 hari pertama nih. Harusnya kan justru menunjukkan pelayanan terhadap rakyat, bukan membiarkan ini. Oke, baik. Sudah Pak Rizal atau ada yang mau ditambahin? Cukup. Barangkali simpulan Sudah dari cukup, Pak Heru sudah cukup ya. ya. Jadi arahnya sih status quo kan lah. Biar warga pun tidak kesel gitu lihat. Sederhana itu. Dan Jadi bereskan, setelah itu bereskan. Ya. Jadi yang di bold dari harapan kawan-kawan di forum Arca Manik ini adalah ketegasan dari pemerintah ya. Kita tidak terlalu fokus pada kawan-kawan Katoliknya karena itu kalau bicara kubu itu kan kubu yang sebelah sana. Justru yang di tengah ini yang diharuskan lebih bukan hanya bijaksana tapi bijak sini juga ya. Bijaksana bijak sini nih. Jadi Kang Farhan punten atau YT warga teh ya dilayani gitu dengan kepemimpinan Anda yang 100 hari ini konon katanya kalau menurut beberapa media dinyatakan aktivitas Kang Farhan ini cukup sesuai katanya dengan 100 hari pertama targetnya tercapai katanya begitu. Nah, ini ujian nih Kang Farhan, harus segera direspon. Kalau tidak bibit-bibit perpecahan ini udah muncul, harus segera diredam ya dengan cara yang bijaksana dan bijak sini. Begitu mungkin ya kesimpulan diskusi kita. Terima kasih banyak Pak Enrizal, Pak Heru sudah kesini datang dan kita berdiskusi. Mudah-mudahan ini mencerahkan, meluruskan tadi ada perspektif yang berbeda
Nah ini bahaya, ini beda perspektif nih yang menjadi konflik tuh biasanya dari situ. Jadi upaya-upaya untuk terus meluruskan ini, kita sebagai media juga berperan serta menjadi bagian dari yang membaikan. Mudah-mudahan Allah ridho dan Amin. semuanya selesai dengan situasi yang win-win situation, barangkali begitu ya. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.